Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suci Murniati, asal sekolah SMA Negeri 2 Wera, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2020, Universitas 11 Maret Surakarta. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya anak-anakku? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur karena atas nikmat yang diberikan Allah sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah ya. Ya, baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Saya persilakan kepada Ketua Kelas Jidan untuk memimpin doa dalam memulai pembelajaran hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati. Ya. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mengkondisikan dulu apakah semua peralatan pembelajarannya sudah siap? Sudah. Bukunya sudah siap? Sudah. Tulis yang lain sudah siap ya? Sudah. Alhamdulillah, berarti tidak ada yang perlu dilakukan lagi, persiapannya sudah mantap. Mental juga sudah siap? Sudah. Ya, oke, terima kasih ya. Ya. Baik, untuk menyemangati pembelajaran pada kesempatan ini, mari kita bernyanyi bersama dengan lagu Kalau Kau Suka Geo, dengan lagu yang biasa kita nyanyikan pada pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat dengan lagu ini ya? Ya, ayo kita bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau kau suka geo, bilang oke, oke. Kalau kau suka geo, bilang oke, oke. Kalau kau suka geo, mari kita bersama. Kalau kau suka geo, jaga bumi kita. Oke, itu untuk menyemangati kalian supaya tidak loyo, supaya tidak galau, supaya tidak supaya tetap bersemangat untuk menerima pelajaran hari ini. Baik, sebelumnya saya akan mengabsen dulu untuk mengecek kehadiran kalian hari ini, ya? Ya, Bu. Iya. Baik, Nur Ahmadini, Hadir, Bu. Zidan, Hadir, Bu. iya. Nurjana, Hadir, Bu. Anggi, Hadir, Bu. Inayatul Hatimah, Hadir, Bu. Fesi, Hadir, Bu. iya, alhamdulillah semua sudah hadir, semua lengkap ya? Iya. Terima kasih atas partisipasi. Baik, tadi kita sudah menyanyikan lagu untuk memotivasi kalian. Ibu ingin bertanya, apa hubungan lagu ini dengan materi konservasi yang kita akan pelajari? Saya yang bisa. Iya, Nur Ahmadini silakan. Kita mencintai bumi kita dengan cara melindungi flora dan fauna. Iya, bagus. Ada yang lain? Saya, Bu. Iya, silakan yang. Mencintai bumi kita dengan cara kita membakar hutan. Ya, ada yang lain lagi? Saya, Bu, Ya, silakan Anggi. mencintai bumi kita dengan cara rajin menanam pohon jangka panjang seperti mahoni, jati, dan lain-lain. Oke, masih ada yang lain? Ada, Bu. Iya, silakan Zidan. Mencintai bumi kita dengan cara menangkap ikan tidak menggunakan pukat harimau. Iya, bagus. Ada lagi tambahan? Ada, Bu. Iya, silakan Rizky. Mencintai bumi kita tidak dengan cara berburu liar. Iya, bagus. Ya, itu adalah cara-cara kita mencintai bumi. Masih banyak cara-cara yang lain. Ya, masih banyak cara-cara yang lain. Misalnya tidak membuang sampah secara sembarangan. Kemudian tidak menebang pohon secara membabi buta untuk kepentingan pribadi. Itu adalah cara-cara yang akan merusak flora dan fauna. Hal-hal yang dilarang itulah yang tidak perlu dilakukan, ya. 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 Baiklah, pada kesempatan
karakteristik ekosistem. Dan kemudian dengan tujuan pembelajarannya, indikatornya adalah menjelaskan pengertian, tujuan dan manfaat konservasi flora dan fauna. Kemudian yang kedua, membandingkan usaha-usaha konservasi flora dan fauna di Indonesia. Itu adalah materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Dan produk yang akan kalian buat adalah dalam bentuk laporan dengan menggunakan PPT yang akan ditayangkan dengan slide in focus. Baik, sebagai awal dari materi kita pada kesempatan ini, saya akan menayangkan video tentang pelestarian flora dan fauna yang ada di Desa Doridua, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Silakan diamati. Nanti apa yang sudah Anda dapatkan silakan disampaikan. Silakan diamati. Udah kawalit lumbaan udah deh nggak hidup tuh kayak tuh ringu hidup tuh ringu malah udah kawa sehingga sesungguhnya mengain tuh ringu nah saya udah kawa cuman hal ke lain ngoh kupoi toro cuman hal ini udah baik betul ngoh kepoimu sama beli itu bikin dia suka anak-anak lain itu dia suka sebarang hasil kuda pemerintah dia kita ketahui aku lakar lagi pemerintah baik bertemu keupam bagaimana ronggal upakan tiba mulai kok kita tempuh bulan akhir bulan 7 sampai bulan 10 yang pemberi pokok biaya ke hasilnya kemaraka 2 ton so ina upang puru juta kalau aku 20 pola dana dua na bora tandangan waktu kita hati layu bino bana aku iba pemerintah kanira kita Korea sehingga boka Baik, kalian sudah menyaksikan video yang sudah saya tayangkan di depan. Ibu ingin bertanya apa yang sudah kalian dapatkan tentang video tersebut yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Saya Bu. Ya, silakan. Pencegahan erosi dan longsor. Iya. Ada yang lain? Saya Bu. Iya, silakan. Untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Iya, meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Ada yang lain lagi? Saya Bu. Iya, silakan. Menanam kopi tidak harus menebang pohon. Iya, menanam kopi itu tidak harus menebang pohon, bisa dilakukan di bawah pohon-pohon yang besar. Ya, itu adalah intinya video yang ditampilkan ini adalah bagaimana kita bertani atau berusaha itu tidak harus dengan cara yang instan, tapi bisa dimulai dari modal-modal yang kecil dengan seperti yang ditayangkan tadi, dengan modalnya hanya beberapa kilo, beberapa puluh kilo, kemudian bisa menghasilkan yang bertonton. Kemudian kegiatan petani tadi bisa mengurangi terjadinya erosi, ya, bisa mengurangi terjadinya erosi, terjadinya longsor dan juga banjir, sehingga dapat melindungi flora dan fauna yang ada di tempat tersebut. Nah, itu adalah inti dari video yang ditampilkan tadi. Baik, Ibu akan menyampaikan materi secara garis besar sebelum kita melanjutkan ke diskusi nantinya, ya. Konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman flora dan fauna dan pemeliharaan keanekaragaman genetik di dalam suatu spesies, termasuk juga pemeliharaan fungsi biosfer seperti ekosistem. Ya, tujuan dari konservasi adalah ada 3 tujuan utama dari konservasi. Yang pertama, menjaga berlangsungnya proses ekologi. Kemudian yang kedua adalah menjaga keanekaragaman genetika. Kemudian yang ketiga, menjamin kelestarian makhluk hidup. Manfaatnya adalah yang pertama adalah melindungi kekayaan ekosistem alam. Kemudian yang kedua, melindungi spesies flora dan fauna. Dan yang ketiga, untuk melindungi ekosistem yang indah, menarik, dan juga unik. Itu pemanfaatan dari materi konservasi flora dan fauna yang kita pelajari hari ini adalah salah satunya melindungi spesies flora
teknik yang dilakukan untuk melindungi flora dan fauna yang akan berkelanjutan atau berkembang sampai akhir hayat kita, ya, untuk generasi-generasi yang akan datang. Kemudian, baik, model pembelajaran yang akan kita gunakan pada kesempatan ini adalah model discovery learning dengan menggunakan pendekatan TIPEC, ya. Pendekatan TIPEC yang dimaksud adalah dengan cara bagaimana siswa dan guru bisa menguasai IT, bisa menguasai ilmu pendidikan yang berkaitan dengan keguruan, kemudian bisa menguasai materi, dan bisa juga menguasai dalam hal ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Itu adalah materi kita pada kesempatan ini. Namun ada materi yang akan menjadi bahan presentasinya, itu adalah mengenai usaha-usaha konservasi flora dan fauna. Ada usaha konservasi berupa cagar alam, kemudian hutan lindung, suaka marga satwa, kemudian ada taman safari, ada taman nasional, dan kebun binatang. Itu sudah dibagi ke dalam 6 kelompok, ya. Baik, Ibu sudah membagi kelompoknya dengan cara mengheterogenkan kelompok kalian. Jadi Ibu tidak monotonkan yang pintar dengan yang pintar, tetapi harus dimeratakan antara yang pintar, yang aktif, dan kurang aktif supaya dapat bergabung dalam satu kelompok. Tidak dimonotonkan dalam satu karakter, ya. Yang kaya dengan kaya tidak, tapi kita lihat dari secara ekonominya, secara pintarannya, secara sosialnya, kita harus atur di situ. Ibu sudah bagi, silakan ikuti petunjuk yang sudah Ibu bagikan. Silakan 3 orang satu kelompok dengan menjaga jarak, tetap menggunakan masker, duduk jangan berdempetan, ya. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik, semua kelompok menghadap ke Ibu sekarang. Nah, Ibu akan menyampaikan petunjuk belajarnya hari ini, yaitu Ibu sudah membagikan bahan ajarnya, kemudian LKPD-nya ditambah dengan buku. Silakan dikerjakan tugas yang ada di LKPD dengan cara berdiskusi bersama teman-teman, dikerjakan dengan kertas dan buku yang sudah dibagikan tadi, ya. Kemudian untuk soal yang terakhir di LKPD itu yang menjadi bahan diskusi untuk presentase menggunakan PowerPoint, ya. Tidak menggunakan PowerPoint. Nah, itu adalah tugas yang akan dikerjakan. Baik, silakan dimulai sekarang. Silakan bekerja bersama kelompok, berdiskusi, bertukar pikiran, bertukar pendapat. Silakan mencari literatur baik dengan internet, dengan buku-buku yang relevan atau bahan-bahan yang ada di dekat Anda. Silakan digunakan, ya. Selamat bekerja. Ibu akan memantau, membimbing kalian dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain dengan secara merata. Silakan dikerjakan. Ya, bagaimana kelompok 1? Lagi dicari, Bu. Ya, silakan dikerjakan, ya. 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 Kalau tidak sebagian cari di buku, sebagian ada bahan ajar, sebagian bisa di internet, ya. Ya, selamat bekerja. Bagaimana kelompok 2? Apa ada kesulitan? Ya, bagus ya. Ada yang mencari di internet, ada yang mencari di buku pendukung. Ya, bagus. Ya, akan dikerjakan. Kelompok 3 bagaimana? Cari, Bu. Iya. Silakan ya. Iya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya sama Ibu ya. Iya. Carilah literatur tentang 4 definisi konservasi dan isilah titik-titik di bawah ini. Nah, ini teman-teman mungkin yang saya temukan dari hasil referensi di Google. Konservasi adalah pemanfaatan, pengelolaan sumber daya alam termasuk satwa, air, udara, mineral, terbarukan atau tidak. Ada juga yang saya temukan di dalam buku. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Ada juga yang saya temukan di Google,
Konservasi ini adalah berbagai upaya yang dilakukan di dalam pelestarian lingkungan, namun tetap dengan memperhatikan dari manfaat yang kedepannya itu dapat atau bisa didapatkan, ataupun juga saat itu yakin caranya dengan cara mempertahankan adanya tiap-tiap komponen-komponen lingkungan di dalam pemanfaatan di masa mendatang. Sudah 3 kita dapatkan, saya akan mencoba mencarinya lagi di Google. Ini teman-teman, salah satunya lagi. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Baik, soal yang di LKPD apa sudah dikerjakan? Sudah. Iya, baik. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama yaitu carilah literatur tentang 4 definisi konservasi dan isilah titik-titik di bawah ini. 4 definisi konservasi. Berdasarkan hasil referensi kami di Google, kami menemukan konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. 2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. 3. Konservasi ini adalah berbagai upaya yang dilakukan di dalam pelestarian lingkungan, namun tetap dengan memperhatikan dari manfaat yang kedepannya itu dapat atau bisa didapatkan, ataupun juga saat itu yakni caranya dengan cara mempertahankan adanya tipe-tipe komponen-komponen lingkungan di dalam pemanfaatan di masa mendatang. 4. Konservasi adalah pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam termasuk satwa, air, udara, mineral, terbarukan atau tidak. Baik, kelompok lain ada yang mengajukan pertanyaan atau sanggahan, silakan. Ada. Iya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan. Dari pengertian konservasi yang kelompok Anda jelaskan, saya mendengar ada penyebutan satwa. Mungkin bisa dijelaskan satwa apa saja yang dimaksud? Satuannya yaitu seperti orangutan, badak berculak 1, badak berculak 2, harimau, beruang, burung elang. Baik, ada lagi pertanyaan tambahan, silakan. Silakan. Apakah ada perubahan di daerah Tenggara Barat yang dilindungi? Satwa yang dilindungi yaitu seperti komodo, khususnya Nusa Tenggara. Baik, karena kita sudah mendiskusikan materi dari nomor 1, 2, dan 3, sekarang kita melanjutkan presentase nomor 4 tentang usaha konservasi flora dan fauna. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan dengan menggunakan PowerPoint yang sudah dikerjakan dan sudah di-store kepada saya. Kan kelompok 1. Masukin flash disk, masuk ke file, use C drive, kita cari cagar alam, kita copy, masukin di dokumen, klik kanan, paste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan judul materi Usaha Konservasi Flora dan Fauna Cagar Alam. 1. Pengertian. Cagar alam adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup baik itu tumbuhan dan hewan hidup secara lestari. Next. Tujuannya yaitu dibentuknya salah satu kawasan konservasi ini adalah untuk melindungi ekosistem yang berada di sekitar cagar alam agar tetap lestari dan terlindungi dari resiko kepunahan. Manfaatnya yaitu kawasan suaka alam ini adalah sebagai berikut: melindungi tumbuhan dan hewan dari bahaya kepunahan, melestarikan tumbuhan dan hewan agar tetap tumbuh dan berkembang, menjaga kesuburan tanah, menjaga kualitas kesegaran udara, mengatur tatanan air baik di dalam kawasan hutan maupun di kawasan luar sekitar kawasan suaka alam ini, memperkaya negara dengan komoditas flora fauna dan sebagai bentuk hasil hutan. Next. Berikut cagar alam di Indonesia terbaik yang bisa Anda kunjungi. 1. Cagar alam Telaga Patenggang, lokasinya ada di Jawa Barat. 2. Cagar alam Maninjau, lokasinya ada di Agam, Sumatera Barat. 3. Cagar alam Kawah Ijen, lokasinya ada di Banyuwangi, Jawa Timur. 10. Cagar alam Teluk Baron, lokasinya ada di Selat Sunda, Lampung. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada sanggahan pertanyaan akan disampaikan. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok cagar alam. Silakan ajukan pertanyaan dari kelompok lain. Saya persilakan. Saya Bu. Hutan di kawasan Pulau Sangiang banyak terdapat pohon-pohon besar, tanaman khas seperti wijen, rusa, dan jenis-jenis burung. Dari keadaan kondisi alam Pulau Sangiang tersebut, apakah bisa dikategorikan sebagai cagar alam? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok hutan lindung. Bisa, karena memenuhi kriteria cagar alam. Seperti 1. Memiliki ekosistem yang baik. 2. Terdapat jenis flora dan fauna yang dilindungi. 3. Ekosistem dinyatakan sehat atau belum mengalami kehancuran atau kerusakan parah. 4. Sifat ekosistem masih alami. 5. Luasnya cukup sesuai yang diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu 7.492,2 hektar. Baik, itu adalah jawaban dari kelompok cagar alam. Apakah ada sanggahan atau pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Tadi saya mendengar pemaparan tentang manfaat cagar alam adalah kesegaran udara. Mungkin bisa dijelaskan manfaatnya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Menurut kami, menjaga kualitas kesegaran udara yaitu kita tidak akan susah bernafas, karena udara yang dihasilkan itu adalah udara yang segar berdasarkan pohon-pohon yang tinggi. Baik, itu jawaban dari kelompok cagar alam. Apakah sudah bisa dipahami atau ada pertanyaan baru? Silakan. Sudah paham? Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Cagar alam adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup baik itu tumbuhan dan hewan hidup secara lestari. Tujuannya adalah untuk melindungi ekosistem yang berada di sekitar cagar alam agar tetap lestari dan terlindungi dari resiko kepunahan. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulan tentang materi kami. Manfaat cagar alam antara lain: 1. Melindungi tumbuhan dan hewan dari bahaya kepunahan. 2. Melestarikan tumbuhan dan hewan agar tetap tumbuh dan berkembang. 3. Menjaga kesuburan tanah. 4. Menjaga kualitas kesegaran udara. Berikut daftar cagar alam terbaik yang ada di Indonesia yang bisa Anda kunjungi, yaitu cagar alam Telaga Patenggang yang berlokasi di Jawa Barat, cagar alam Maninjau yang berlokasi di Agam, Sumatera Barat, cagar alam Kawah Ijen yang berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur,
Dan Pulau Doro Sanyang merupakan bentuk cagar alam terbaik yang ada di daerah kita, yaitu daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus untuk kelompok cagar alam. Baik, setelah kita melakukan presentasi dan diskusi, sekarang saya beri kesempatan untuk membuat kesimpulan tentang intisari atau rangkuman materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa, silakan paparkan tentang kesimpulan dari kalian. Silakan. Saya Bu. Iya. Saya Bu. Iya, silakan. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Yang pertama, pengertian konservasi. Konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman flora dan fauna dan pemeliharaan keanekaragaman genetik di dalam suatu spesies, termasuk juga pemeliharaan fungsi biosfer seperti ekosistem. 2. Tujuan konservasi flora dan fauna. Yang pertama, menjaga berlangsungnya proses ekologis dan sistem kehidupan. 2. Menjaga keanekaragaman genetika flora dan fauna. 3. Menjamin kelestarian makhluk hidup dan ekosistem. 3. Manfaat konservasi flora dan fauna. Pertama, untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses-proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. 2. Untuk melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah. 3. Untuk melindungi ekosistem yang indah, menarik, dan juga unik. Dan 4. Untuk melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikroorganisme, dan lain-lain. Terdapat 6 jenis usaha konservasi flora dan fauna. Yang pertama, suaka marga satwa. 2. Cagar alam. 3. Hutan lindung. 4. Taman nasional. 5. Taman safari. 6. Kebun binatang. Demikian kesimpulan dari saya. Baik, itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Kemudian Ibu ingin bertanya, apa yang sudah kalian lakukan dalam hal konservasi flora dan fauna yang sudah kalian kerjakan pada kehidupan sehari-hari, yang pernah Anda lakukan? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Saya pernah melakukan safari menanam di Onca Tongga bersama Kepala Puskesmas Wera. Ya. Ada lagi yang lain yang pernah melakukan konservasi flora dan fauna? Saya Bu. Ya, silakan. Iya. Kami pernah melakukan penanaman pohon mangrove di Pantai Legi Pisape. Iya, bagus. Itu Kak Firman. Ada lagi yang masih ada? Tidak ada Ibu. Ya, itu yang sudah pernah kalian lakukan. Jadi jika ada tentang konservasi atau masalah konservasi, kalian harus aktif, harus sigap, karena itu adalah suatu kegiatan yang dapat berlangsung dan berkelanjutan untuk kehidupan kita untuk masa mendatang dan untuk generasi-generasi selanjutnya. Ya? Baik, itu adalah materi yang kita dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya dapat menyimpulkan atau memberikan penguatan bahwa konservasi itu adalah suatu perlindungan terhadap flora dan fauna, sehingga kita dapat menikmatinya, atau generasi-generasi kita dapat menikmati bagaimana flora dan fauna itu untuk masa-masa yang akan datang. Jadi tidak dikerjakan atau tidak dinikmati seketika, ya, tetapi harus dilestarikan untuk masa-masa mendatang. Kemudian manfaat konservasi adalah melindungi spesies yang langka dan melindungi flora dan fauna yang unik dan menarik. Itu adalah manfaatnya. Kemudian ada 6 usaha konservasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah melalui cagar alam, kemudian yang kedua adalah melalui hutan lindung, kemudian yang ketiga adalah melalui suaka marga satwa, yang keempat adalah dengan dibukanya sebuah taman safari, kemudian taman nasional, dan yang terakhir adalah dengan adanya kebun binatang. Kemudian materi kita
selanjutnya pada pertemuan mendatang adalah tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, pada kesempatan ini untuk mengecek tentang kemampuan Anda dalam materi konservasi flora dan fauna, saya akan memberikan soal. Sudah saya bagi dalam Google Form. Sudah. Baik, sekarang kita akan melakukan refleksi tentang materi kita pada hari ini. Ibu ingin bertanya, apakah ada materi yang belum dipahami? Saya, Bu. Iya, silakan. Saya baru memahami antara eksplorasi dengan eksploitasi. Baik, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Nur Madini? Silakan. Saya, Bu. Eksplorasi ialah penjelajahan, menemukan sesuatu, misalnya penelitian, menemukan cagar alam. Baik, ada yang bisa menambahkan apa itu eksploitasi? Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan. Eksploitasi adalah kemanfaatan secara sewenang-wenang, misalnya penebangan pohon secara liar untuk kepentingan pribadi. Baik, eksploitasi dan eksplorasi itu jelas berbeda. Kalau eksplorasi itu adalah usaha untuk menemukan sesuatu dalam hal misalnya menentukan sebuah cagar alam, jadi sebuah penemuan. Seperti misalnya juga ada menemukan tentang mineral. Nah, itu adalah suatu eksplorasi, ya. Kemudian kalau eksploitasi itu adalah kegiatan memanfaatkan sesuatu secara sewenang-wenang hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tersendiri. Nah, kemudian misalnya itu contohnya penebangan hutan secara liar, mengambil pohon-pohon itu hanya untuk kepentingan diri sendiri atau bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu ya. Baik, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sebagai wujud rasa syukur kita telah melaksanakan kegiatan hari ini dengan lancar dan dengan sehat walafiat. Saya beri kesempatan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum mengakhiri mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.